Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Fernanda Wijayanto. Saya bersekolah di Sungai Gedang. Saya sekarang duduk di bangku kelas 6. Saya berasal dari Sumatera Barat. Di sini saya akan mengulas tentang Putri Kemalasari yang ditulis oleh Jamari, pembimbingnya bernama Wenya Fatia, ilustratornya bernama Pandu Darmawe, dan diterbitkan pada tahun 2016 di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oke, di sini saya akan memulai menulis ini. Pada suatu hari di negeri angkasa berantah, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kasmudun. Raja Kasmudun hampir setiap hari menikmati suasana hari yang indah tersebut. Namun, tidak pada siang hari itu, karena Putri Kemalasari satu-satunya jatuh sakit. Mendengar hal itu, Raja Kasmudun pun memanggil tabib istana. Saat tabib istana datang dan memeriksa Putri Kemalasari, ia menyarankan kepada raja untuk meminta bantuan kepada tabib di daerah itu, karena tabib istana tidak bisa menyembuhkan Putri Kemalasari. Setelah tabib yang terkenal di negara itu datang, ia memeriksa Putri Kemalasari dan ia mengatakan bahwa Putri Kemalasari hanya bisa sembuh jika meminum satu tangkai buah pindu. Mendengar itu, raja pun mengadakan sayembara pencarian buah pindu dengan syarat jika pemenangnya adalah wanita, ia akan dijadikan anak angkat oleh raja. Tetapi jika yang menang adalah laki, ia akan dijadikan suami dari Kemalasari. Banyak remaja-remaja yang tertarik dengan sayembara tersebut, ingin membantu Putri Kemalasari agar cepat sembuh. Mereka pun menyiapkan perbekalan, benda dan lain-lain untuk berangkat ke Gunung Mas-Mas. Setelah mereka mendapat restu dari orang tua mereka masing-masing, mereka pun pergi ke gunung tersebut. Di dalam perjalanan, mereka diganggu oleh kera yang berhidung panjang dan berbau kemerahan, dan diganggu juga oleh binatang-binatang yang ada di sana. Banyak di antara mereka yang ketakutan dengan gangguan-gangguan tersebut. Setelah mereka sampai di tengah perjalanan, mereka pun memasang tenda karena sudah hampir larut malam. Mereka pun berjaga berganti-gantian, dan setelah paginya lagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Di puncak gunung mereka mencari buah pindu yang dimaksud, tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menemukan buah pindu tersebut. Mereka pun pulang dengan perasaan sedih, dan setelah mereka pulang, mereka disambut oleh orang tua mereka. Singkat cerita, ada seorang pemuda yang bernama Ujang. Dia juga ingin mengikuti sayembara tersebut. Dia pergi ke puncak gunung Mas-Mas setelah remaja-remaja itu pulang. Di puncak gunung,
Di perjalanan menuju gunung, Ujang bertemu dengan kera-kera yang ada di sana juga. Namun, Ujang berbeda dengan yang remaja-remaja lainnya. Dia menyapa para kera-kera tersebut. Saat disapa, kera-kera tersebut hanya diam dan Ujang melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di puncak gunung, ia bertemu dengan pasang kakek dan nenek. Ia berkata, "Kakek, nenek, cucumu ingin kesini untuk mencari berkah." Nah, kakek dan nenek tersebut mempersilahkan Ujang lewat. Ujang dengan cepatnya berhasil menemukan pulau penduduk tersebut. Lalu ia segera pergi ke kerajaan dan memberikan bumi tersebut kepada raja. Raja yang senang mendengarnya langsung meminumkan pulau tersebut kepada Putri Kumarsari. Setelah diminumkan, Putri Kumarsari pun sadar dan bangun. Serta ia sembuh dari sakitnya. Setelah sadar, Raja sangat senang karena putrinya sudah sembuh. Ia pun menepati janjinya dan menikahkan Ujang dengan putrinya. Dari cerita yang setelah saya baca, kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus bersikap sopan di tempat dimanapun kita berada, dan kita juga harus menepati janji yang sudah kita janjikan, serta kita juga tidak boleh menyerah untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Teman-teman, kalian patut membaca buku ini karena buku ini mendapatkan banyak pelajaran di dalamnya. Dan buku itu juga adalah jabatan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.